Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Ayu Irma, mahasiswa Universitas Pelita Bangsa, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Ilmu Sosial, Program Studi Manajemen. Video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi tugas besar mata kuliah Bisnis Internasional. Di video ini saya akan membahas mengenai pengertian bisnis internasional, manfaat dan tujuan bisnis internasional, serta hambatan dalam memasuki bisnis internasional. Baiklah, mari kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama, pengertian bisnis internasional. Bisnis internasional merupakan sebuah kesatuan yang terdiri dari segala bentuk transaksi komersial yang dilakukan oleh dua negara atau lebih. Sedangkan menurut Ball dan Wendell, bisnis internasional merupakan bisnis yang kegiatan-kegiatannya melewati batas-batas negara. Definisi ini tidak hanya termasuk perdagangan internasional dan pemanufakturan di luar negeri, tetapi juga industri jasa yang berkembang di bidang-bidang seperti transportasi, pariwisata, perbankan, periklanan, konstruksi, perdagangan eceran, perdagangan besar, dan komunikasi massa. Griffin juga menyatakan hal serupa tentang definisi bisnis internasional. Sebuah bisnis internasional dijelaskan sebagai suatu aktivitas yang kegiatannya meliputi transaksi bisnis antara dua negara atau lebih. Pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas ini meliputi perusahaan dengan perusahaan atau perusahaan dengan pemerintah setempat. Tujuan dan manfaat bisnis internasional. Bagi banyak perusahaan, keterlibatannya dalam bisnis internasional lebih banyak dilatar belakangi oleh motifnya untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Seiring dengan kondisi tersebut, terlihat semakin banyak industri multinasional yang muncul dan berkiprah dalam industri, baik di tingkat regional maupun internasional. Sebagai contoh, di Amerika Serikat, bangkitnya perusahaan multinasional yang muncul dari perusahaan lokal regional di Amerika Serikat pada tahun 1880-an dan 1890-an terjadi secara bersamaan dengan bangkitnya perusahaan nasional. Lebih dari itu, kecenderungannya yang terjadi adalah perusahaan akan tetap bertahan dan menjadi unggul di abad mendatang adalah perusahaan global. Perusahaan yang tidak mampu bersaing di pasar global apabila beruntung akan diakuisisi oleh perusahaan yang lebih dinamis. Jika tidak berubah, perusahaan-perusahaan tersebut akan hilang begitu saja. Saat ini telah terjadi perubahan yang begitu cepat dalam dunia ekonomi. Tidak akan pernah ada sebuah negara yang hanya memprioritaskan ekonomi nasionalnya sendiri tanpa dipengaruhi oleh perdagangan dan investasi luar negeri. Kenyataan ini menunjukkan adanya pengaruh globalisasi yang tidak pernah mengenal batas. Globalisasi telah menjadi sebuah fenomena menuju sistem ekonomi global yang terjadi selama beberapa tahun belakangan ini. Timbulnya kekuatan yang mendorong ekonomi global diawali dengan adanya perkembangan dan fenomena bisnis besar ataupun kecil. Kekuatan ini menciptakan peluang setiap usaha untuk memperluas pasarnya, menekan biaya, dan pada akhirnya meningkatkan keuntungan usahanya seiring dengan pendapatan yang meningkat dalam pasar global. Hambatan dalam memasuki bisnis internasional. Melaksanakan bisnis internasional tentu saja akan lebih banyak memiliki hambatan ketimbang di pasar domestik. Negara lain tentu saja akan memiliki berbagai kepentingan yang seringkali menghambat terlaksananya transaksi bisnis internasional. Di samping itu, kebiasaan atau budaya negara lain tentu saja akan
Oleh karena itu, maka terdapat beberapa hambatan dalam bisnis internasional, yaitu pertama, batasan perdagangan dan tarif bea masuk. Tarif bea masuk adalah pajak yang dikenakan terhadap barang yang diperdagangkan, baik barang impor maupun ekspor. 2. Perbedaan bahasa, sosial, budaya, atau kultural. Perbedaan dalam hal bahasa seringkali merupakan hambatan bagi kelancaran bisnis internasional. Hal ini disebabkan karena bahasa adalah merupakan alat komunikasi maupun bahasa tulis. 3. Kondisi politik dan hukum atau perundang-undangan. Hubungan politik yang kurang baik antara satu negara dengan negara yang lain juga akan mengakibatkan terbatasnya hubungan bisnis dari kedua negara tersebut. Ketentuan hukum ataupun perundang-undangan yang berlaku di suatu negara kadang juga membatasi berlangsungnya bisnis internasional. 4. Hambatan operasional. Hambatan perdagangan atau bisnis internasional yang lain adalah berupa masalah operasional, yakni transportasi atau pengangkutan barang yang diperdagangkan tersebut dari negara satu ke negara lain. Itu dia pembahasan dari bisnis internasional. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.